Baru-baru ini, putri pengacara kondang Sunan Kalijaga Salma Vina kembali menjadi sorotan publik atas postingannya di media sosial. Banyak netizen yang menduga postingan tersebut diunggah Salma Vina untuk menyindir seseorang yang pernah membuatnya mendapat bulian lantaran dituding tak bisa menjalani peran dalam rumah tangganya. Postingan yang ditulis Salma Vina berbunyi seperti ini. Memang kalau Tuhan sudah berkehendak, semua pasti akan terbongkar. Yang waktu itu niat banget posting di Instagram, bikin caption panjang-panjang, sampai bikin saya dibully habis-habisan karena seolah tidak bisa menjalani peran dalam rumah tangga. Sekarang selesai juga. Jangan ditungguin dan bertanya kapan Tuhan balasnya. Cukup sabar aja, akan kena kok. Sontak postingan Salma Vina ini pun menuai sorotan di media sosial. Meski tak menyebutkan namanya, namun banyak netizen yang menebak jika postingan Salma Vina itu diduga ditujukan kepada Alvin Faiz. Lantas seperti apa penjelasan Salma Vina mengenai postingannya tersebut? Sebenarnya gimana ya, maksudnya aku sebenarnya aku tidak mau ikut campur urusan mereka. Cuma yang namanya ibaratnya tuh cuma mengingatkan gitu loh, bahwa kan sesuatu yang kamu ngomongin tuh bisa balik ke dirimu gitu. Makanya jangan ketawa lah kalau orang lagi sedih gitu. Udah itu aja sih intinya gitu. Ya aku nggak tahu masalahnya apa, mereka aku nggak tahu. Ya yang merasa aja. Mungkin nggak tahu. Nggak kenal. Pernah dikenalin? Nggak pernah. Tadi aku bilang sebenarnya kan postingan itu cuma maksudnya kayak ya, makanya kalau misalnya mau berkomentar urusan orang itu dipikir lagi gitu loh. Ya tadi aku bilang jangan menangis di atas penderitaan orang gitu kan, karena itu bisa berbalik ke kamu. Udah intinya gitu aja. Itu untuk semua orang ya, maksudnya jangan siapapun kamu di luar sana, siapapun orangnya, kalau misalnya ada orang lagi ada masalah jangan maksudnya jangan membuat orang lain membenci dia gitu. Itu sih paling tepat gitu. Sementara itu, Salma Vina sekarang lebih menutupi kehidupan asmaranya. Ia mengaku sengaja tak ingin mengumbar kehidupan pribadinya ke publik sebelum resmi menjadi suami dan istri. Di sisi lain, Salma Vina tak menampik jika pengalamannya gagal mempertahankan rumah tangganya di masa lalu sempat membuatnya merasa trauma, hingga sangat teliti dalam memilih pasangan untuk masa depannya. Lantas benarkah baru-baru ini Salma Vina menyusul sang pacar ke Amerika? Nggak mau, karena memang maksudnya aku memang kalau misalnya gini loh, siapapun itu, mau teman yang sekarang, mau orang Indonesia, mau orang luar negeri pun, siapapun yang dampingin saya selama itu belum jadi suami beneran, saya nggak mau kasih dia ruang untuk, maksudnya gini loh, kalaupun memang harus dikenal, ya sebatasnya aja, jangan terlalu dikasih maksudnya saya nggak mau terlalu kasih panggung gitu loh, maksudnya biar dia bener cinta sama saya tuh ya karena memang sayanya, bukan karena fame yang bisa didapat atau keuntungan, enggak. Saya makanya sangat membatasi. Sebenarnya enggak, ya kalau trauma udah pasti trauma lah ya, ada juga waktu itu ada unsur seperti itunya juga. Cuma kalau saya ngelihatnya memang kebetulan selain sayanya juga membatasi, kan yang namanya orang mostly ya, apalagi dia kan memang orang luar yang tinggal di luar, bukan yang tinggal di Indonesia kan. Jadi memang karena dia juga nggak tahu saya siapa, terus menurut dia kehidupan saya ini ngelihatnya agak aneh, jadi ya dia sendiri bilang bahwa dia punya privasi lah gitu, yang memang tidak mau diberitahukan atau nggak mau sering-sering begini gitu, maksudnya wawancara apa segala macam nggak mau. Which is untuk saya it's a good thing, karena saya memang nggak cari pasangan yang memang seneng kamera tuh, saya nggak suka gitu. Udah kenal, kemarin waktu ke Amerika udah ketemu terus kok, setiap nggak setiap hari sih, cuma seminggu tuh pasti ketemu gitu, udah ketemu kok. Keluarganya kaget gitu, karena kan memang nggak nyangka gitu kan, kalau aku kesana akhirnya kan nyusulin gitu ya kaget, cuma ya aku sangat welcome dengan baik sih, dan memang keluarganya baik juga gitu. Selain tak ingin terlalu mengumbar kehidupan asmaranya ke publik, Salma Vina juga rupanya masih belum siap untuk melangkah lagi membina rumah tangga.
Walaupun begitu, ia tak menampik jika ia lebih tertarik merajut kedekatan dengan pria yang bisa menerima apa adanya dengan kondisinya sebagai wanita yang pernah menikah. Dan seperti apa juga pesan harapan ibundanya untuk Salmavina? Nggak tahu, aku pribadi ngerasa pikiran aku tuh kadang suka aneh buat orang-orang kita ya. Pemikiran-pemikiran aku tuh banyak yang tidak bisa diterima di maksudnya di dalam budaya kita mungkin ya. Cuma kalau misalnya aku pribadi, aku selalu bilang gitu kan, kalau misalnya memang tidak bule pun, aku mau yang kuliah di luar karena udah pasti ininya berbeda, isinya berbeda gitu sama yang di sini. Jadi sebenarnya nggak harus bule juga kalau misalnya orang Indonesia yang memang dia dan keluarganya open minded, ya kenapa enggak? Karena kan balik lagi gitu kan, maksudnya stigma menjadi menjadi orang yang sudah pernah menikah kan nggak mudah diterima di semua orang gitu kan. Nggak mudah juga nanti misalnya calon mertua aku nerima itu gitu. Jadi makanya maksud aku, ya aku mau cari yang memang pikirannya terbuka aja sih. Kultur sendiri mungkin tidak ada masalah, tapi masalahnya lebih ke kadang suka ada language barrier aja, lebih ke bahasa aja sih. Tapi so far nggak ada tantangan yang khusus yang spesifik gitu, nggak ada sih, karena memang ya maksudnya kan yang tadi aku bilang ya, sama-sama manusia. Jadi kalau aku pribadi sama dia nggak ada halangan apa-apa sih. Kalau untuk rencana yang lebih serius dan khusus nggak ada. Cuma kalau misalnya memang Indonesia sudah buka terus mereka mau main ke sini, ya pasti aku akan kenalin gitu. Cuma tidak ada agenda khusus dari situ gitu, karena emang belum mau juga sih gitu. Belum mau karena menurut aku kan aku masih bentar lagi aku 22 gitu kan, maksudnya kan masih banyak cita-cita yang mau dikejar gitu kan. Maksudnya aku juga masih baru bangun usaha lagi kan, usahanya juga belum lama, baru 1,5 tahun. Terus juga maksud aku tidak menutup kemungkinan gitu kalau misalnya ada pilihan-pilihan lain di luar sana gitu kan, kenapa enggak gitu. Jadi maksudnya aku tidak mau terlalu cepet-cepet dieksklusifin lah, maksudnya nggak mau terlalu cepet-cepet ya udah nikah gitu, nggak mau. Karena memang banyak sekali juga sih pelajaran dari pernikahan yang terakhir itu, yang lalu tuh banyak banget yang diambil. Jadi aku nggak mau buru-buru lagi, nggak mau salah langkah, harus kenal orangnya dulu, harus kenal keluarganya bener-bener gitu kan, gitu sih. Menurut aku pacaran sama menikah itu pasti berbeda. Cuma maksudnya paling nggak udah bisa belum sih gitu loh, dengan hal-hal yang bikin kita enek, bikin kita itu bisa kita terima dulu nggak sih gitu. Kalau misalnya ngerasa oke lah itu bisa gitu kan, ya baru mungkin dicoba jalan. Seperti ibunya udah teruji kan, udah enek sama kita Udah kayak apa udah teruji. Ya. Ya kalau buat ke Salma sih ya ikuti kata hati ya. Dalam kehidupan itu mesti ya banyak melihat lah. Nggak bisa ngikutin apa mau kita aja, nggak bisa. Tapi harus lebih istilahnya merendahkan diri dalam arti kata positif ya, lebih sabar gitu, itu aja sih. Karena hidupnya masih panjang, baru 21. Cuma beda setahun sama ibunya. Kalau saya cuma berpikir Salma yang ngejalanin, jadi Salma yang tahu. Kita orang tua nggak pernah memaksakan kehendak harus segera atau ada target, tapi biar Salma yang kan ini hidupnya dia ya, hidup Salma, biar Salma yang merasakan. Kalau dia sudah mantep ya tinggal ngomong, tapi kalau belum kita juga nggak bisa ngeburu-buru. Orang tua kan pasti maunya yang terbaik untuk anaknya. Saya selalu bilang, dia juga sudah tahu saya nggak mau kamu disakiti lagi gitu kan. Jadi ya biar Alma yang mengenal, dan kalau memang misalnya siapapun nanti orangnya, ya berarti dia sudah siap untuk menerima orang itu apa adanya dan bertanggung jawab sama pilihannya. Kalau bahagia itu kan relatif, kebahagiaan setiap orang itu kan berbeda. Tapi intinya memang saya cuma mau siapapun nanti yang mendampingi Alma ya bisa. Bisa membahagiakan, menerima apa adanya, dan
ya mencintai Alma apa adanya gitu. Pokoknya jangan lagi ada yang maksudnya gini, jangan pernah, menurut saya ya ini buat semua orang, untuk perempuan maupun laki-laki gitu, jangan pernah maksudnya tuh pingin tuh ibaratnya orang lain atau pasangan tuh menjadi seperti yang kita mau gitu loh kan. Maksudnya ya kalau dalam hal baik masih nggak apa-apa, tapi itu pun kan karena orang-orang itu kan satu sama lainnya kan berbeda gitu. Intinya jangan dipaksakan gitu loh, jangan dipaksakan kita tuh sampai tidak nyaman menjadi bukan diri kita gitu. Karena kayak aku sama Sunan juga walaupun kami nikah muda, tapi maksudnya memang tidak pernah saling memaksakan bahwa lo harus kayak gini ya, lo harus kayak gini, nggak pernah gitu. Ya udah, manusia saya emang yakin kok, makin usia makin apa pasti akan menjadi lebih baik, itu mah pasti. Mudah-mudahan saya rasa gitu. Jadi nggak usah dipaksain, nggak usah diburu-buru, yang akhirnya kacau balau gitu.